Bang Ara bilang saya akan memberikan 8 miliar uang pribadi saya bila Anda bisa Harun Masiku menangkap atau memberitahu keberadaannya. Iya, kurang lebih Nemuin itu. lah ya, menemukan Harun Masiku. Tapi yang gue nggak paham itu konteksnya. Itu 8 miliar itu uangnya Bang Ara sendiri. Uang Bang Ara sendiri mau dibagi-bagi 8 miliar, berarti tajir banget nih Bang Ara Banyak ya. banget itu. Bang Ara tajir bro. Yang paling buruk efeknya ini adalah Bang Ara confirm nggak percaya sama penegak hukum. Oh, karena dia ngebuka ke publik. Minta publik yang nyari. Mau bukan publik yang penegak nyari hukum. gitu. Wah. Kopi gelas putih. Apa kabar bro? Baik bro. Gua hari ini naik berat badan gua bro. Hari ini doang ya? Hari ini. Jadi emang kalau dalam satu hari naik berat badan tuh bisa men. Bisa ya? Tapi kalau nurunin sampai berhari-hari astagfirullahaladzim. Bro, lu dari tadi ngemil terus tuh ngebuang rasa kesel gimana bro? Iya ada beberapa hal ya. Kan kita kan sudah berhasil nih, sukses. Alhamdulillah. Jadi kita nggak ngomongin hasil ya. Kalau hasil kan yang kalah yang merasanya nggak sukses. Kalau yang menang sukses. Tapi kalau kita lihat sih aparat keamanan nih canggih lah. Dia mengamankan jalannya pilkada dan mengamankan maunya siapa gitu ya. Aduh. Yang lagi rame ya? Apa banyak disebut-sebut tuh ya? Ya, yang sekarang lagi diomongin ya Banten lah ya jelas. Karena ada anomali yang terlihat dari hasil survei yang tinggi sekali. Airin menang, kemudian di hasilnya Airinnya kalah. Macam-macam hipotesa keluar. Ya semua lah kita. Tapi Airin ini santai aja bro. Nah itu dia. Udah tahu mau kalah apa? Nggak tahu. Kalau menurut gue sih ya kita tinggal menunggu nanti statement resminya dari Bu Airin. Itu belum ya? Atau warga Banten sampai hari ini sih belum ya. Andra Sony udah ya? Andra Sony udah. Tipis-tipis ya? Ya, Boots gue kenal juga ya, Andra gue kenal, Mbak Airin juga, atau Teteh Airin juga gue kenal. Sebenarnya dua-duanya sih sosok yang oke gitu untuk memimpin Banten. Hanya memang anomali hasil pilkada ini banyak diomongin. Iya, karena hasil survei terakhir itu kalau Banten kalau gue nggak salah kan sangat confident gitu ya Airin ya. Maksudnya hasil debatnya juga dianggap masyarakat atau setidaknya orang yang awam ya. Bukan orang Banten, gue bukan orang Banten, tapi kalau ngelihat TikTok itu kan itu apa, seru yang banget yang blunder ya. Iya soal anyway, perempuan. Ya hipotesanya macam-macam. Ada pemilih Airin yang karena sudah yakin menang akhirnya pada nggak ke TPS. Terus Andra Sony di ujung-ujung genjot mesinnya gila-gilaan, termasuk endorsement dari Pak Prabowo. Ya macam-macam sih, namanya sebuah pertandingan kan kita analisanya memang setelah pertandingan itu usai. Nah ini biar rada empirik nih, menurut lo kan juga ngerti survei bro, lo tuh saintis lah bisa gue bilang. Kok bisa ya, angka surveinya berapa, pas hari hanya berapa? Kalau gue ngeliat sebagian besar kan, secara umum kan nggak gitu bro. Angka survei terakhir tuh nggak jauh-jauh banget lah sama. Iya emang ini baru pertama terjadi kali ya di Indonesia dan di pemilihan di mana juga gitu. Ada vote buying kali ya, bro? Kan Banten kan gua nggak diidentikan gitu. Gua nggak ngerti, tapi betul kata lo tadi, sampai hari ini kalau Airin juga nggak bersuara, rakyat Banten juga nggak marah gitu, artinya yang di sana mungkin saja menerima gitu, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Ini kan kalau gua ke Pilpres ya, ngacu ke Pilpres kan, tuduhan-tuduhan, dugaan-dugaan kan selalu penggunaan aparat sama bansos atau vote buying gitu ya. Kalau lu sendiri nggak ngelihat itu di Banten ya? Nggak ada ya kalau lu lihat ya? Nggak, sebetulnya ya Mbak Wita ya, ini Imam ini udah tahu jawabannya. Gue kan nanya. Cuma dia pengen banget gua yang jawab gitu. Maksudnya gimana sih bro? Nggak paham gua. Gua nggak ngerti juga nih, apakah ini jebakan gitu kan? Oke, ini jebakan. Enggak, karena anomali bro, anomali harus dijelaskan secara saintifik. Enggak kita garis bawahi itu aja, hipotesa-hipotesa itu terjadi. Kalau dari disertasi gua tentang momentum politik yang dimiliki oleh Andra Sony yang tidak dimiliki oleh Airin adalah modal sosial dari penguasa.
kayak gitu. Modal sosial masih koma ya. Kalau modal sosial Airin punya, tapi komanya dilepas dari penguasa, dia belum punya sekarang. Nah itu saintifik tuh. Itu disertasinya Henry Satrio tentang momentum politik. Yang lagi ramai. Maka memang secara momentum akhirnya Airin nggak dapat karena modal sosial dari penguasanya dia nggak dapat, walaupun waktu itu dia adalah ketua tim pemenangannya Prabowo Gibran. Betul. Anyway, itulah politik, bro. Sometimes. Dan padahal Pak Bahlil Golkar waktu itu akhirnya udah mengendorse Airin nih. Iya, tapi kalau endorse saja mau mesin nggak jalan kan susah, bro. Iya. Tapi anyway itu banyak hal ya. Kalau lo tadi nanya scientific, kalau based on disertasi gua, yang paling nyata gitu ya adalah modal sosial dari penguasa gitu. Nah itu yang kelihatan karena semua variabelnya kayak misalnya aktivitas media sosial, leadership, pengalaman, itu semuanya punya juga. Airin punya, Andra Sony juga punya kan. Dia kan ketua DPRD Banten, bro. Iya. Sebelumnya. Jadi memang gua rasa kalau dari saintifik itu ya modal sosial. Kalau hipotesa lain kan banyak, salah satunya tadi kan gua udah sebutin digenjot suara mesinnya Andra Sony terakhir, kemudian mungkin juga Dimyatinya nggak boleh ngomong karena begitu ngomong dia kebanyakan blundernya. Terus fenomena Hillary lah gue nyebutnya. Waktu Hillary kalah dari Trump itu Hillary juga unggul, tapi kemudian ternyata banyak pendukung Hillary nggak ke TPS, nggak memberikan hak suara karena merasa udah menang. Jadi mereka liburan. Partisipasi publik di sana gimana ya? Hampir semuanya jelek, bro. Oh di Banten jelek juga ya? Hampir semuanya jelek. Di Jakarta kan hanya 53%. Gila ya. Jadi kan biasanya 70-an ya? Ya 70-80 gitu. Karena orang kita nyebutnya election fatigue. Iya, kita sudah lelah memilih, men. Itu ada lagunya lah ya. Gimana coba? Lelah hati ini. Tapi bukan memilih itu. Hah? Oh ada tuh ujungnya memilih ada tuh. Enggak, bukan. Bukan ya, Bet ya. Tapi gue cuma ngambil kata-kata lelahnya, men. Iya. Gitu. Bro, pindah ya, jangan Banten terus ya. Jakarta. Gue kepengen Jakarta karena Mas Pram sama Bang Dul udah declare based on real count KPU di DKI Jakarta harusnya menang 1 putaran. Itu mesti gue garis bawah itu. Nah, gimana? Kita ngeliatnya gimana tuh? Sebagai pengamat ya. Oke. Itu tuh dihitung sendiri gue rasa. Jadi KPUD Jakarta itu belum memberikan statement resmi kan. Jadi itu dia hanya mengupload C hasil. Kemudian real count tapi lu, bro. Iya, C hasil real count, tapi bukan C1 ya. C hasil real count, kemudian dihitung sendiri. Iya. Sama tim lu. Sama timnya Pram Ranong. Iya, sama timnya Pram Ranong dihitung sendiri, ketemulah hasil 50,07. Jadi pada dasarnya sih begini, bro. Perhitungan berjenjangnya yang belum selesai gitu kan, maksud lo kan? Perhitungan berjenjangnya belum selesai. Tapi memang kalau dilihat dari berbagai hasil survei kan margin of error-nya kan 0,5 sampai 1% ya, tapi di bawah 1%. Anggaplah 0,4 sampai 0,9%. Itu sih memang kelihatannya 1 putaran gitu. Ya kalau lo tanya gue kenapa 1 putaran, kan tingkat partisipasi rendah ya, orang pada malas milih. Itu juga mungkin disebabkan oleh loyalisnya Ridwan Kamil, bro. Gimana tuh? Jadi Ridwan Kamil tuh loyalis di Jakartanya kan kuat-kuat ya, banyak gitu. Oke. Terus pada saat para loyalisnya ini, pecintanya Ridwan Kamil ini tahu Ridwan Kamil nyoblos di Bandung, mereka ke Bandung, bro. Jadi ngikutin kemana Ridwan Kamil pergi. Sehingga di Jakarta kosong. Jadilah dia hanya dapat 39%, 40%. Karena 10%-nya ikut Ridwan Kamil. Kalau zaman Jokowi itu direct Jokowi pulang Solo gitu. Nah ini juga gitu. Ngelu Kang Emil ke Bandung. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau nanti ada putaran kedua, gue saranin ke Kang Emil dan Suswono, udah lalu jangan malas, lalu pindah Jakarta lah. Ambil ya nebeng alamat siapa lah gitu. Yang penting pindah. Tapi lo pindah dan nyoblos Jakarta, lo gila aja, men. Orang mau ada di sini muka lo suruh orang nyoblos gitu, lo nya nggak ada kan, nggak enak gitu. Iya. Ya nggak enak lah. Itu yang diledekin akhirnya. Gue sih sayang banget ya, karena pemilih di Jakarta kan rasional. Saking rasionalnya males gitu. Tapi memang election fatigue ini harus jadi bahan pertimbangan ya buat DPR untuk memindahkan jadwal pemilihan kepala daerah itu jauh dari pilpres lah.
Minimal tuh 1 tahun lah ya. enggak, teorinya tuh 2 sampai 2,5 tahun, bro. Iya, kalau 1 tahun masih berasa ya. Iya. Jadi saran gua juga nanti itu nggak apa-apa ada PLT lagi aja 2 tahun, tapi kriteria PLT-nya harus diubah. Karena kan selama ini kan PLT-nya itu adalah eselon 1 atau eselon 2 ya. Eselon 1 kalau gua nggak salah. Di pemerintahan, sehingga menyebabkan ini tuh rawan digunakan dan rawan merusak demokrasi lah. PLT pejabat ini harusnya nanti kriterianya itu yang bisa menjadi PLT ini minimal host podcast lah, bro. Jadi gue ada kemungkinan dong. Ya, jangan nggak cuma lo, bro, gue juga mungkin. Oh iya. Ya. Lu kan waktu itu staff khususnya lo tolak. YouTube gue abis di hijack, man, dibajak orang. Itu beneran? Serius, sampai hari ini belum bisa. Belum bisa? Belum bisa. Lu terlalu kritis sih, bro. Itu gue sebenarnya ada rasa bangga sih, men. Kan nggak banyak orang yang punya YouTube terus dibajak gitu. Cuman pohon berbuah yang ditimpukin. Iya, bro. Dan hanya emas lah yang diperebutkan. Iya. Tapi muka kesel juga sih. Iya, pertama kali kesel karena sebetulnya bukan karena gini ya. Pada saat tim-tim gue itu mengatakan berapa, Mas itu YouTube dibajak orang, keambil gitu. Itu hanya 2 hari menjelang pilkada, men. Buset. Nah itu kan jadi gue langsung berpikir ya, ada konten-konten apa nih yang membuat kok orang-orang ingin sekali mengambil YouTube gue itu. Tapi setelah gue telah nggak ada konten-konten yang bermasalah gitu ya. Malah kadang-kadang akhirnya gue pikir, oh ini yang ngambil YouTube gue emang fans gue aja. Dia nggak pengen orang lain menikmati gue gitu. Saking mencintainya. Ini apaan sih, gue ngomong apa sih dari tadi? Hah? Bro, balik ke DKI. Ngaco nih. Balik ke DKI. Udah 50,07. Jadi kalau di DKI itu enggak, gue nggak mau ke situnya. Gue pengen bilang gini. Kagak nih, kita mau iya tahu. Orang-orang tuh berpikir yang menang di Jakarta itu 51%, nggak gitu. Jadi 50% plus satu orang. Satu orang bukan 1%. Plus 1 suara gitu. Nah udah. Si Dharma tuh tinggi loh, men. 10% dahsyat itu. Lo aja ngomong tuh di Twitter, gue lihat. Iya, dahsyat banget. Dia 10% itu oke lah. Apapun alasannya ya, walaupun katanya ada yang juga kan komen, "Bang, itu kan Dharma tinggi gara-gara gua malas pilih Pram sama pilih Emil, ya udah gue pilih aja Dharma." Ya terserah, apapun itu lo udah milih, men. Tapi memang dari 6 orang itu, menurut gue yang kinclong sendiri tuh Rano Karno sih, men. Rano Karno tuh kan tahun 90-an, anak Betawi, kuliah, ganteng, populer, sederhana, dan yang paling penting dia seperti warga Jakarta lain. Lo sarjana, lo susah kerja. Gitu. Kena lah itu ya. Iya, jadi ada generasi itu pasti masih memori itu nancep tuh. Iya, dan orang-orang tuh inget banget gitu si Dul. Dan buat laki-laki jomblo kan si Dul itu diidolakan, men. Karena dia dikejar-kejar 2 perempuan cantik. Sampai berepisode-episode, men. Dan padahal masih nganggur ya. Wah, gila banget tuh. Itu luar biasa emang. Jadi kalau kemudian Dul Pram, jadi dari awal kan kita pernah bahas ya. Walaupun waktu pembahasan kita itu nggak ditayangin, bukan nggak ditayangin teman-teman, ada yang melarang untuk tayang gitu. Iya. Kita dramatisir dikit dong. Itu kita kan pernah bahas ya, kalau si Dul ini ya lari duluan dia, walaupun dia muncul belakangan ya, tapi dibandingkan Ridwan Kamil sama Suswono, apalagi Dharma Dangkun itu kan gila juga gitu. Tapi keren juga tuh kalau 10% yang memilih Dharma adalah benar-benar memilih, artinya 10% warga Jakarta percaya ada agenda global. Ada konspirasi. Ya. Bro, gue mau nanya ini, bro. Apa? Jakarta itu kan dianggap sangat rasional ya orang-orangnya. Tapi siapa sebenarnya penentu kemenangannya? Lo tadi sempat bilang Dul ya, tapi kan ada juga yang bilang, wah janjian endorsernya nih, di kubu sini ada Anies, di kubu sana, misalnya di kubu Kang Emil ada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan seterusnya gitu. Atau sebenarnya apa sih yang ternyata akhirnya bisa memenangkan kontes ini di Jakarta? Menurut gua kejelian ya. Jadi gini, di kubu Emil itu juga sebetulnya sih sudah luar biasa mesin bergerak. Dan gue juga mengagumi beberapa. Mesin parpol bergerak ya kalau bergerak gitu. Bukan cuma 2, kan katanya isunya kan yang. Enggak. Ariza Patria, kemudian Zaki Iskandar. Iya. Gue tahu itu semuanya bergerak dan luar biasa untuk Kang Emil dan Suswono gitu ya. Termasuk Mardhani Alisera juga bergerak.
Jadi itu luar biasa. Tapi lagi-lagi kalau menurut gua Pram sama Dul itu memang Dulnya ini ngerek banget dan kemudian dari awal dia menghindari polemik gitu. Apa itu polemiknya tentang PDI Perjuangan misalnya, tentang Ahok gitu misalnya. Jadi nggak ada tuh poster-poster yang ada logonya PDI Perjuangan, ada Bu Meganya, ada Ahoknya. Itu kan Ahok tuh baru muncul terakhir-terakhir anggapannya menyatukan antara Ahoker dan anak Abah kan. Tapi gue sih ya ini memang mesti diteliti ya bro. Tapi menurut gue jeli banget Bu Mega dorong Rano Karno di Jakarta. Karena di Banten ya. Di Dan Banten dorong itu, Mas Pram menurut gue juga jeli Bu Mega. Iya, iya betul. Nah itu di Banten itu juga sebenarnya Rano Karno juga tinggi gitu. Iya. Nah tapi didorong ke Jakarta ya dia juga tinggi juga. Kalau berdasarkan hasil survei atau quick count lembaga-lembaga survei, ya itu mestinya sih satu putaran. Kalau dari kemarin yang dihitung sendiri itu 50,07 juga ya satu putaran, tapi memang within margin of error. Yang paling aman tuh ada yang punya SMRC itu 51 tuh. Jadi kalau dikurangin 0,4. Dan dia satu-satunya kan yang 51 kan. Iya. Yang lain 49 koma tuh kalau gue lihat. Itu juga ada lagunya tuh men. Apaan? Kamulah satu-satunya. Bro, gue cuman Maaf ya Pete. Bro, gue coba ngelebarin sedikit variabelnya. Bisa nggak misalnya kita ngelihat karena PKS nggak pendukung PKS maupun simpatisannya nggak sesemangat misalnya Anies waktu itu didorong PKS. Karena gue mikir gini bro, Depok itu bro, bro, gue tinggal di Depok. Itu kan setelah 20 tahun kan, akhirnya kan penguasa Depok wali kotanya bukan dari PKS. Dan ya berkembang di warung kopi ya karena nggak terlalu girohnya itu nggak keluar gitu bro. Gitu nggak di DKI ada suasana itu? Gini, ada beberapa hipotesa ya. Tapi kalau PKS kalah di Depok itu temuan kedai kopi sudah dari September 2024. Dan respon pertama PKS di Depok itu bukan kemudian mengevaluasi menurut gua, tapi dia ganti konsultan. Oh. jadi ya mungkin konsultan yang satu juga gak bisa apa-apa lah ya dibandingin kedai kopi kan. Mungkin lebih canggih kedai kopi lah ya. Dia kualat sama lu gitu bro? Enggak, kadang-kadang emang ada beberapa orang gini loh, kelebihannya kedai kopi itu lu tuh jujur men. Oh jujur. Ya integrity aja, hasilnya itu gitu. Layaknya di lo mau marah-marah kek, mau lo kecewa, hasilnya itu. Lo lihat, lo evaluasi. Bukan lo kritisi angkanya terus lo gak percaya sama gua gitu. Bukan terus kemudian konsultannya diganti. Gua kepentingannya apa? Ngejelek-jelekin lu kan enggak. Ya memotret deh. Ya lo lihat aja hasilnya gitu. Ya pada saat kita nggak dipakai lagi juga nggak apa-apa juga. Sekarang ini begitu kalah kan kita tinggal bilang tuh kan. Jadi nah ini buat yang mau maju pilkada. Kalau angka lo jelek ya, jangan lo ganti konsultannya. Lo pelajari kenapa angka lo jelek dan dengerin. Gitu. Nah jadi gini, kalau balik lagi ke PKS ya, kalau menurut gue memang harus evaluasi total. Karena ya otomatis PKS menyisakan Bu Yamel Yaldi dan Vasco. Macan idealis ya di Sumatera Barat menang besar ya. Yang lain kalah karena memang satu kelamaan dalam negosiasi politik kalau menurut gua. Akhirnya misalnya ya di Bandung kiri nggak dapat kanan nggak dapat ya. Jawa Barat Harus Wandaru pertama kali didorong sebagai gubernur, kemudian digeser ke wali kota, padahal kampanyenya gubernur gitu ya. Terus diganti Ahmad Saihu, diganti Ilham Habibie, masuk Ilham Habibie yang memang ketinggalan. Nah kemudian di PKS juga ada resistensi karena tentang Anies. Kenapa demikian? Ini bukan tentang ke PDIP atau enggak. Waktu itu ada keputusan MK yang mengizinkan mereka sebetulnya bisa dorong Anies. Cuma kan udah gue nggak tahu lah pertimbangannya apa. Kalau kita tanya orang PKS kan muter tuh jawabannya. Padahal kita tahu sendiri apa jawabannya, itu kan terkait dengan kekuasaan. Jadi kalau menurut gue, kalau PKS nggak segera bebenah, nggak segera evaluasi, ini mohon maaf ya bro, mohon maaf banget nih. Kok maaf? Ya, karena nasib dia bisa kayak P3 men. Iya, tapi jangan ke gue dong, mohon maaf. Ya kan lo, nggak maksud gue, kalau PKS nih, ini mudah-mudahan ditonton ya teman-teman PKS ya. Oh, Wita kan PKS. Oh iya. PKS ya? Jadi kalau misalnya, ngomong-ngomong dia. Jadi kalau misalnya ditonton, ya. Dan logo.
harus segera evaluasi. Evaluasinya harus menyeluruh secara nasional. Kalau enggak, percaya deh, kalian bisa seperti P3, menghilang dari Senayan, terhapus jejaknya. Terus melangkah melupakan, itu apa ya? Lagu siapa tuh ya? Noah. Oh Noah, Peter Pan. Noah apa Peter Pan? Masih Peter Pan ya? Noah apa Peter Pan? Ya, Oke. gitu. Iya. Jadi itu yang kejadian sih. Sayang banget sebetulnya. Tapi ini adalah eranya Gerindra ya, bro. Gerindra menang banyak. PDI Perjuangan juga menang banyak. Hah? Masa? PDI Perjuangan 200-an lebih, bro. 200-an ya? Uh, Bali menang banyak deh. Kemarin gubernur juga dia ngakunya ada setengahnya tuh menang PDI Perjuangan. Sebetulnya yang kalah banyak itu menurut gue ya, ini tolong telah itu PKS. Tapi sebelumnya gue mau nyebut Golkar. Iya. Golkar kalah Golkar banyak. kehilangan Jawa Barat, kehilangan Banten. Betul. Memang dia dapat Kalimantan Timur sih, Rudi Masud. Oke. Itu abang gue tuh, Rudi Masud. Tapi kalau ngebayangin 2029, Golkar kehilangan Jawa Barat, kehilangan Banten, wah tuh mahal ya. Mahal, bro. Tuh tempat-tempat besar banget kan. Iya. Yang tidak merasa kalah nggak merasa kalah dan nggak kerasa menang, itu PSI, bro. Karena ini nggak enak nih maksudnya. Premisnya dikeluarin tapi punchline-nya nggak dikeluarin tuh, ditelan. Parah banget lo. Oke. Nggak. Lo mau apa? Gue mau Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, kenapa? Ya nggak apa-apa. Itu kan juga rame disebutin di medsos. Ya kan Jawa Tengah dan Sumatera Utara, kemudian Banten Ya, itu tipikal ya maksud lo ya. disebut-sebut ada pergerakan parem kocok di sana kan. Alat urut. Iya. Membenahi. Kalau kata yang ngilu-ngilu. Mas Hasto kan parcok tuh. Ya kita nyebutnya parem kocok aja lah. Lebih aman lagi. Iya. Udah deh bro pilkadanya. Iya udah. Karena nanti balik-balik lu gini aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bertanya kenapa hasilnya begini dan kenapa hasilnya begitu, ada dua acuan yang mesti teman-teman baca. Yang pertama adalah dissenting opinion 3 hakim MK pada saat sidang Mahkamah Konstitusi sengketa pemilihan presiden. Oh iya. Nah, itu mesti lo baca karena dissenting opinion itu sangat mungkin terjadi lagi di pilkada. Apa tiga hal dissenting opinion itu lo baca. Ya, kemudian yang kedua yang mesti lo baca adalah buku Momentum Politik. Punya yang ditulis oleh Henry Satrio. Karena di situ juga menjelaskan berbagai hal kenapa ada yang sudah naik tapi ternyata kalah, ada yang dari bawah tapi itu juga bisa naik. Nah, sebagai penutup tentang pilkada ini, beberapa sejarah tentang pilkada Jakarta berulang dan sudah hampir terbukti. Yang pertama adalah petahana tidak mungkin 2 periode di Jakarta. Kemudian yang kedua, unggul di awal-awal survei, ujungnya kalah. Itu 2 hal yang biasa terjadi di Jakarta. Bisa terjadi di Jakarta. Kecuali nanti diputuskan oleh KPU dan Bawaslu, ya, yang kepercayaannya di masyarakat terutama di mata Henry Satrio itu rendah banget, itu memutuskan 2 putaran gitu kira-kira. Okay. Dan untuk KPU dan Bawaslu saya sarankan segera tolong mohon maaf ini bukan ngajarin ya, tapi gue mengencourage tolong buka pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 tentang sumpah presiden sebelum Anda memutuskan apapun laporan-laporan yang masuk ke lu itu. Nggak paham gue. Ya pokoknya lu baca aja tuh undang-undang dasar. Jadi nggak usah cari-cari dalil-dalil undang-undang lain tentang keterlibatan presiden gimana ini. Tapi emang lemah ya. Di undang-undang kita kalau gua nggak salah tidak ada undang-undang pilkada yang mengatur keterlibatan presiden selain Undang-Undang Dasar 1945 yang kata-katanya presiden itu harus lurus-lurusnya seadil-adilnya. Oh, payungnya cuma ada di situ. Tapi ya kita harus maklumi Pak Prabowo masih baru, mungkin juga masih hik-hap gitu ya sebagai presiden. Memang yang dalam hal ini yang kita salahin Bawaslu aja, kurang baca. Gitu ya. Kan nggak enak ya bro ya. Bro gue tuh Pak. Kelemahan Bawaslu, kurang baca gitu. Mas Bagja ya itu juga teman gue juga, tapi nggak apa-apa kita kasih tahu. Justru karena teman itu kita bisa sembarangan ngomong kayak begini bro. Gitu kita pindah ya. 8 miliar gimana tuh menurut lo?
8 miliar. Bang Ara bilang saya akan memberikan 8 miliar uang pribadi saya bila Anda bisa Harun Masiku. menangkap atau memberitahu keberadaannya. Iya, kurang lebih Nemuin itu. lah ya, menemukan Harun Masiku. Tapi yang gue nggak paham itu konteksnya. Kenapa tiba-tiba itu yang Ya didorong? itu dia nggak selesai tuh masalah sama PDI Perjuangan, sama Mas Hasto, sama partainya sebelumnya. Kalau karena menurut gue, lagi sering panas kan iya ini dia kalau Bang Ara nggak setuju nih mohon maaf, kesini klarifikasi juga. Tapi menurut gua yang kita baca pertama itu adalah ada yang nggak selesai nih. Dan pertanyaan kedua kan sebenarnya banyak juga sih yang nanya-nanya bro. Itu 8 miliar itu uangnya Bang Ara sendiri. Uang Bang Ara sendiri mau dibagi-bagi 8 miliar berarti tajir banget nih Bang Ara ya. banget itu. Bang Ara tajir bro. Iya. Tadi gua bikin itu tuh polling. Nah jadi itu juga mengagetkan men. Sebelumnya Boyamin Saiman yang anaknya akhirnya bisa membuat Gibran jadi wakil presiden itu teman kita juga tuh bro. Iya. Kok teman kita lucu-lucu ya bro Iya. ya? Dari tadi ada Bawaslu, Boyamin Saiman gitu kan lucu-lucu kan. Muni. Iya, Budi Ari. Nah, Boyamin Saiman tuh waktu itu hadiahnya iPhone terbaru. Oh, soal Harun Masiku juga. Harun Masiku juga. Nah, ini sekarang kan ini kan jadi pertanyaan ya. Buat apa namanya? Masyarakat juga gitu. Nah, ini Ara kenapa tiba-tiba begitu? Dan terus kemudian akhirnya yang paling buruk efeknya ini adalah Bang Ara confirm nggak percaya sama penegak hukum. Oh, karena dia ngebuka ke publik. Minta publik yang nyari. Mau bukan publik penegak yang nyari hukum. gitu. Oke. Nah ini kalau penegak hukum yang tahu kemana Harun Masiku ditangkap udah men. Kan ada beberapa katanya yang udah tahu kan. Katanya ya. Nah, tapi supaya menyamarkan dikasih tahu ke saudaranya. Bro, lo mau tahu nggak dapat 8 miliar nih? Nah gitu. Mas Agil mana ya? Mas Agil. Ngapain? Mas Agil saya mau nanya. Tuh. Mas Agil, saya mau nanya, kalau sayembara, nah ini kan gue bikin nih polling nih, kalau dapat 8 miliar uangnya mau ditabung, buat naik haji furoda, buat ngelunasin cicilan atau dibalikin biar dikira tajir. Pertanyaannya ke Mas Agil, kalau ada sayembara dari Bang Ara ini, itu pajak ditanggung siapa? Pajak ditanggung pemenang atau ditanggung Bang Ara? Hah? Tanggung Ara ya? Oh iya? Pemenang lah. Masa Gue sih? belain nih. Tanggung pemenang ya? Masa gue udah keluarin 8 miliar tuh nggak bayar pajak gitu ya? Oke. Nah itu kan gue rasa gitu ya, Mas Agil kan temannya banyak aparat tuh. Tanyain aja mas. Nggak, maksud gue jadi bagi dua hasilnya. Gini loh, kalau hasilnya 60-40 aja kita masih untung loh mas. Itu kan berarti sekitar berapa ratus juta ya pajak tuh ya. Terus sisanya misalnya anggaplah kita dapat 7 miliar gitu. Aparat yang ngasih tahu kita dapat 5 miliar, kita dapat 2 miliar. Lumayan ya. Dapat 2 miliar kita bagi 4 ya. 500. Haji Furoda ada tuh. Mau nggak, Wit? Nggak cukup bro kalau 500 juta Haji Furoda. Nggak cukup ya? Kok dihitung, Wit? Kagak ada duitnya itu. Itu gimana ya, men? Emang ada, menurut lo, hipotesa gue masuk akal nggak? Bahwa ada ketidakpercayaan dari Bang Ara ke penegak hukum. Ya gue rasa sih itu benang kusut tuh bro. Maksudnya kan kita apa ya, kalau nggak ada konteks politiknya biasanya nyari siapapun kan pasti bisa aja. Tapi kalau ini logika netizen ya, kalau kita ngelihat kasus yang ada konteks politiknya, nah banyak yang nggak kebongkar kan. KPK, Pak Firly ya kan, itu kan ada konteks hukumnya tapi dianggap ada konteks politiknya. Nah beliaunya sampai sekarang nggak kelihatan. Harun Masiku dianggap ada konteks politiknya, nggak kelihatan gitu ya. Dan statement lo sebenarnya tadi benar-benar cerdik gitu. Ya harusnya kita percaya sama aparat kan. Nah kalau ada duit sayembara 8 miliar, bisa aja diartikan kayak yang lo bilang. Iya, Berarti menarik, kan dia punya uang nganggur ya bro, yang dia nggak ngerti mau diapain tuh. Yang dibuang nggak sayang gitu ya. Iya. Iya. Itu kan artinya dia tuh ngebuang at least 8 rumah yang harganya 1 miliaran gitu kan. Iya. Bro, gue masih nyicil bro. Atau dia yakin nggak akan ada orang yang bisa ngasih tahu.
Dia yakin 8 miliar ini nggak mungkin keluar. Bisa nggak logika gitu? Atau dia lagi nyari sponsor, bro. Enggak kan, dia bilang uang dia sendiri. Iya. Orang-orang tuh uangnya banyak-banyak ya, men ya. Ya, Handshot juga. amin. Hansa. Handshot. Tapi yang banyak ya uangnya. Banyak loh, kan temennya beliau seorang petinggi-petinggi konglomerasi kan. Jarov Richard juga bisa jadi kasih sayembara tuh. Hmm. Kalau Bang Aras 8 miliar, dia bisa kasih 80 miliar buat orang yang bisa membebaskan saya dari penjara gitu. Ah udahlah, itu kita tinggalin. Gue kepengen minta ini bro. Wait, orang Indonesia tuh banyak-banyak ya. Dia masih amazed aja dia. Gila loh. Pada saat orang-orang terjebak pinjol katanya. Dia 8 miliar enteng. Orang-orang susah, ada yang di PHK segala macam. Sementara ada yang mau buang duit 8 miliar. Di mana itu? Pancasila kelima itu. Oh, Wita langsung menghela nafas panjang. Iya. Bro. Sekarang tanggal tua ya. Ah itu lagi Belum tua-tuanya nih tanggal 1. tanggal nih. Kita cari lah men ya. Ini. Ntar bagi-bagi ya kalau nemu ya. Iya. Mencari. Bro. Iya. Lo kan anak guru ya. Iya. Dan lucunya kan fun fact-nya nyokap lo tuh guru gua ya. Iya. Ini beneran nih guys. Nyokap ya. Ini dia SMA 30. Guru kimia gua. Guru apa, ibu gua guru kimia di SMA 30, bokap gua almarhum guru kimia di SMA 12, 85 12 100 85 98 terakhir 39 Dan bukan ngecilin pasti nggak punya 8 miliar. nggak punya. Tapi naik gaji bro kemarin Pak Prabowo. Iya, udah Tapi pensiun keren loh kan. kalau menurut Udah gue tuh pensiun. kemarin. Iya sih. Nggak cuman. Bokap gua malah udah nggak bisa naik gaji kan. Udah lewat Oh bro. iya bener. Nggak, tapi dari sentimen anak guru lu ngelihat kemarin gimana? Pak Prabowo tuh menurut gua keren loh. Dia itu ya, menurut gua Prabowo itu sincere, kemanusiaannya tinggi bro. Iya. Dia tulus itu kemarin. Iya. Pada saat dia nangis itu bukan pencitraan lah. Iya, Bukan gue juga kemudian ngerasa gitu. dibuat-buat. Gue ngerasa. Gue bilang wah keren nih. Bukan yang Itu siapa begitu? yang kami berikan memang belum sesuai. Wah itu keren. Gue setuju banget. Jadi guru itu susah, jadi anak guru lebih susah. Tapi untungnya anak guru di Indonesia itu sabar-sabar. Gue tuh men ya. Ini tolong jangan ditiru lagi lah. Tapi ya terserah sih. Kalau kita kan dulu patuh banget sama guru ya. Dan kita menerima segala konsekuensinya. Jadi gue tuh pernah disetrap, disuruh berdiri di depan. Gara-gara gue nggak bawa buku cetak ya, buku pegangan tuh. Tapi gue waktu itu nggak bawa buku bukan karena gue lupa atau nggak bawa. Tapi Gue nggak punya. nggak punya ya. Tapi kan guru zaman dulu ya Nggak peduli ya. nggak ada alasan ya, lu pinjam lah pinjam. Iya gue udah usaha itu. Gue pinjam, gue ngomong sama bokap gue. Saya bokap gue biasanya minjem sama perpustakaan yang ada di sebelah sekolahnya, ada perpustakaan SD juga. Nah di hari itu perpustakaannya tutup. Jadi bokap gue tuh gue tanya, "Pak mana ininya? Bukunya?" "Ya mas, perpustakaannya tutup." Ya gue kan diam aja kan, gue nggak mungkin marah juga sama bokap gue. Jadi ya pasrah aja. Jadi pada saat gue di depan itu, di depan kelas, gue tuh marah betul. Bukan karena gue nggak suka gurunya, tapi gue marah dengan kondisi men. Dan saat itu gue berjanji gue harus lebih sukses dari bokap gue. Gitu. Caranya jangan jadi guru. Jadi dosen. Jadi dosen. Yang lebih sukses. Aduh. Tapi emang sekarang tuh jadi guru nakutin men. Kenapa? Nyokap gua itu salah satu guru yang pernah dilaporin sama orang tua murid. Oh iya. Nyokap gua tuh cerita dia dipanggil ke kantor polisi. Gua nggak usah nyebut lah kantor polisi mana. Ya lo paham kan sekolah lo ada di mana gitu ya. Itu dia tuh cerita sampai nangis-nangis men. Karena? Karena dilaporin sama orang tua murid. Dia negur anaknya itu nyontek pas ulangan. Zaman sekarang tuh ngeri men jadi guru men. Padahal zaman dulu
Gue tuh ngalamin guru-guru SMA sih gue nggak ketemu ya, tapi di SMP itu yang main fisik mah banyak. Tapi kalau anak dulu kan di Anak SD men kita digampar-gampar sama guru kita nggak apa-apa karena kita menghormati guru kita. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu selalu akan hidup dalam sanubariku. Itu beneran. Anak sekarang kan apaan? Jadi dosen pun jadi akhirnya begitu, bro. Yang paling aman kalau jadi guru atau jadi dosen supaya tidak kena laporan dari orang tua murid, ya kita datang suruh baca, kasih ulangan, udah kasih nilai dah. Masalah budi pekerti lu kayak apa terserah, hidup lo lah. Gitu tuh, bro. Kalau zaman dulu, gue ngerasa tuh SMP, gue nggak membenarkan soal pemukulan ya, tapi sering kali tuh guru gue yang suka main fisik, itu mikirin budi pekerti sebenarnya dia. Dia selalu nasehatin, lu gimana sih, kasihan mama ibu kau, udah kerja capek-capek, kamu ginian aja nggak bisa, baru misalnya dicubit atau dipukul gitu. Tapi kan berarti ada message-nya sebenarnya dia begitu. Dan dia sering bilang, jadi kalau guru gue nih waktu SMP, galaknya itu di kelas 2, kelas 3 udah baik semua. Kelas 2-nya dia galak karena dia bilang ya gue kepengen lo bener gitu. Ya gue sebagai anak bangku belakang ya men. Aduh, halo apa kabar teman-teman yang ada di bangku belakang SD, SMP, SMA. Lo SMA di mana bro? Gue 37. Oh, 37. Itu ketua Ikatan Alumni 37 tuh Jenderal Boy Rafli Amar. Oh. Gara-gara ngomong ketua Ikatan Alumni, selamat bro. Ketua Ikatan Alumni. Iya. Saya Ikatan Vkom Unpad. Universitas Pajajaran. Ya, itulah saya. Jadi kalau ada yang salma mater, mari bergabung di kepengurusan. Iya. Nah itu, tapi emang kita tuh dulu ini banget sih. Ya tertib ya, namanya flying chalk ya. Apa kapur terbang itu kan bukan cuma kapur terbang men. Iya, penghapus. Penggarisan kayu men. Tapi itulah, dan gue menyadari bahwa yang membuat gue seperti ini ya orang tua yang kebetulan juga guru dan guru-guru gue gitu. Setuju. Tapi gue nggak ngerti kenapa ya itu belum kelihatan tuh apa ya? Kenapa ya sampai level kuliah lah pasukan bangku belakang itu per hari ini tuh tercatat sukses-sukses men. Gue juga ngerasa gitu. Iya. Gue juga ngerasa gitu. Justru ya karena mungkin life skill-nya tinggi bro di belakang kita bro. Enggak, yang duduknya di bangku depan itu ada yang beberapa gue tahu sukses lah. Iya. Bini gue tuh di bangku depan sukses dia. Sukses dapetin gue. Iya. Sabar Wid. Muntahnya ditahan. Tapi respect lah Pak Prabowo udah naikin untuk yang ASN 1 kali gaji ya naiknya. Yang non ASN bro 2 juta ya kalau nggak salah. Iya Pak Prabowo ini aja deh. Jadi diri lu sendiri Pak Prabowo. Gue setuju tuh. Nggak usah dengerin yang lain lah. Lu jadi diri lu aja. Udah keren lo gitu. Kalau lu udah keren aja gitu. Mau ada Bobby Kertanegara atau tidak gitu ya, tapi lu emang keren dasarnya gitu. Ya walaupun ya kan kita gue belain dia dari 2014 tuh. Nggak dipanggil nggak apa-apa. Ada yang baru belain 9 bulan dipanggil. Tapi ya wajar lah, namanya juga hidup ya. Kita nggak perlu menyesal kan. Iya dong. Ya. Tapi ya, alhamdulillah mungkin solidaritas juga ya Pak Helmi. Pak Helmi kan juga nggak dipanggil. Iya benar. Jadi gue juga nggak dipanggil. Sama-sama. Tapi alhamdulillah nih udah lama berisik nggak ngeberisikin lagi, sekarang mulai berisik lagi. Bro, kita bikin yuk. Apa? Komunitas bangku belakang. Komunitas anak bangku belakang. Boleh. KABB. Lucu juga. Kalau dulu Andrea Nusa ada KKEB. Karena aku tahu engkau begitu. Kalau ini 90-an. komunitas anak bangku belakang, KABB. Silakan ya. Kalau lo termasuk anak-anak bangku belakang dan merasa hidup lo lebih sukses dari anak-anak bangku depan, berarti lo emang bagian dari kita. Gitu. Tapi gue nggak bilang anak bangku depan semuanya nggak sukses. Ya sukses-sukses. Tapi mungkin kan kita nggak gaul sama anak bangku depan ya. Jadi ya kita gaul sama anak bangku belakang, jadi yang kita perhatiin ya anak-anak bangku belakang. Kalau gue tuh susah di depan karena gue dari dulu tinggi bro. Kalau gue di depan gue nyusahin orang. Iya kita diomelin. Iya pasti kata guru udah lu belakang sono lu ngalingin. Nih contoh paling dekat nih anak bangku belakang. Itu waktu gue SD gue sebangku. Kalau zaman dulu kan kita se SD itu kan sebangkunya itu cewek cowok ya.
Itu gue sebangku di duduk belakang nih sama orang yang namanya Ivi Batuta, men. Nama aslinya tuh dulu Vidya Yunita kan. Itu gue sebangku tuh waktu SD. Kita tuh kalau lagi marah-marahan, tas di tengah, men. Begitu, ingat gak lo? Tas ditaruh di tengah. Kagak boleh batasin. Aduh ampun. Tapi ya itu anak bangku belakang dia. Gue pernah nge-MC bareng tuh. Ngeresmiin perpustakaan DKI yang bagus tuh, yang di tim. Oh. Aduh, perpustakaan apa namanya? HB Yasin. Itu lo, bro. Ratusan juta, wit. Itu MC di situ. Lebih. Gila, men. Gue jadi inget lo Ivi Batuta. Lo deketin Ara, bro. Kan Ara 8 miliar ya? Iya kan, enggak, maksud gue kan Ara kan menteri. Dia kalau ada acara, lo MC-nya pasti duitnya banyak tuh, men. Bener juga tuh. Kan nanti banyak launching. Menteri Perumahan Rakyat kan Iya, launching bro. komplek. Launchingnya Cuman dibayar, gara-gara lo dibayar ngomongin dia, rumah. gue jadi nggak bisa dapat MC-an dari dia nih. Lo sih. Kenapa? Ya, lo dari tadi mengkritisi 8 miliar, oh enggak ya? Ya bukan, lo pasang muka kasihan. Oh nah. iya. Bukan susah. Kan kalau rumah yang biasa itu kan 800 juta ya. Ya dikasih lah, lo marah kan MC. Iya, bisa. Bang, saya MC nggak usah dibayar lah, bang. Gini ngilangin opportunity gue nih. Dapat rumah, bang, gitu. Gue tuh, Ara tuh baik loh, Ben. Maksud gue, Iya, royal. dia ramah loh. Gue ketemu berapa kali, dia ramah gitu. Dan gue kenal orang-orang di Sumedang, dulu kan Ara Sumedang kan, itu royal. Ngumrohin orang banyak tuh, Ara. Makanya, Selamat siang, Bang Ara. Iya, kita undang dong. Apalagi topiknya? Udah 43 menit, bro. Hah? Udah 43 menit. Ya udah. Jadi Minggu Pak depan lah, minggu Prabowo, depan. terima kasih ya. Saya sebagai anak Keren. guru berterima kasih sekali penghargaannya bagi guru-guru di Indonesia. Dan saya juga sebagai pendidik berterima kasih sekali. Dan kalau bisa gaji dosen juga naik, Pak Prabowo. Ya masa ada dosen nyambi jadi host kayak gini kan? Kasian Gimana banget Pak Prabowo? Iya. Terus ya gitu deh, kita cerita-cerita 8 miliar gitu kan. Aduh. Ya udah, Makasih lah Pak Prabowo. Terima kasih Mas Gibran. Semoga yang kemarin menang di Pilkada amanah. Amin. Yang belum beruntung atau belum menang tetap semangat. Coba lagi. Maju 5 lagi di tahun 2029. Karena itu sudah nggak lama kok waktunya itu 2029. Setelah 2028 ya? Enggak, itu kan ini kan nanti pelantikan Februari 2025, bro. Iya benar. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 kedai kopi quick-an lagi deh. Iya benar. Alhamdulillah. Amin. Ini berisik masih ada nggak? Amin. Oh ya teman-teman, kita akan menuju ke usia 2 tahun. Iya. Berisik. Lama juga ya? Iya. Alhamdulillah. Kita pertama kali tanggal berapa ya? Bisa lihat di uploadnya sih. Upload pertama. Kita ulang tahun ini dong. Ulang tahunnya upload pertama aja, bro. Iya, itu kapan itu? Nah itu kita inilah bilang sama Mas Agil untuk merayakan ulang tahun kedua kita, tamu kita Pak Prabowo dong. Iya benar juga tuh. Iya. Di ini Atau di Mas Gibran. Ya boleh Mas Gibran atau Pak Prabowo lah. Di istana gitu kan. Iya. Nah, kita juga pengen juga kan ntar dicap sebagai wah ini podcastnya orang dalam nih. Podcast Ordal. Aduh. Kayak temen kita. Ya udahlah, thank you. Sampai ketemu lagi guys. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.